Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rangga, di sini kita akan belajar mengenai tentang median. Nah, tadi pasti sudah pernah mendengar apa itu median, modus, mean, atau rata-rata. Nah, di sini saya akan mengulas tentang median. Sebelumnya, median ini ada dua macam ya, jadi ada median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tentang median data tunggal dan median data berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jaringan daring, peserta didik dapat menentukan nilai mediannya, yakni median data tunggal maupun data berkelompok. Nah, median atau nilai tengah, nilai yang letaknya di tengah atau rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah kalau datanya genap. Nah, setelah data tersebut diurutkan sesuai dengan besar dan kecilnya. Nah, di sini saya langsung saja ya ke contoh soal. Ini ada sebuah data tunggal yang berjumlah ganjil. Nah, namun di sini datanya ini masih belum urut ya. Ini kan masih ada 6, masih lompat ke 11, lompat ke 10 lagi, lompat ke 14, ke 7. Nah, datanya ini masih ngacak. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan dari data terkecil ke data terbesarnya. Nah, di sini ada 6, 7, 10, 11, 14. Jika sudah diurutkan, kita langsung masukkan ke nilai rumus mediannya. Nilai rumus mediannya adalah N plus 1 kita bagi 2. Ini dicatat ya, jadi N plus 1 bagi 2. Ini adalah rumus untuk mencari nilai median data tunggal. Nah, kita masukkan nilai N-nya sama dengan 5. Maka N plus 1 atau 5 tambah 1 kita bagi 2. Ya, ini adalah 6 kita bagi 2 adalah 3. Nah, 3 di sini bukan nilai mediannya, tapi letak posisi nilai mediannya. Nah, karena ini 3, maka letak posisi ketiga adalah di yang pertama ini kan 6, ini letak posisi pertama, ini 7 letak posisi kedua, 10 letak posisi ketiga. Maka letak posisi ketiganya adalah 10. Maka nilai mediannya adalah 10. Nah, jadi yang pertama kita urutkan dari data terkecil ke terbesar ya. Jika sudah diurutkan, kita masukkan ke nilai mediannya, yakni karena jumlahnya ganjil maka N plus 1, yakni 5 plus 1 sama dengan 6, kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini tersendiri diingatkan kembali, ini bukan sebuah nilai mediannya, namun ini hanya letak nilai mediannya atau posisi nilai mediannya. Karena ini posisi ketiga, maka kita cari posisi ketiganya ini 10. Nah, ini baru ketahui nilai mediannya adalah 10. Nah, lanjut. Di sini ada data genap. Ini beda nih, sama data tadi kan ganjil jumlahnya. Di sini datanya berjumlah genap. Nah, yang pertama sama seperti tadi, jika masih datanya acak, maka kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, berhubung ini datanya sudah urut, maka kita langsung saja masukkan ke rumus. Nah, di datanya adalah 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masukkan ke nilai mediannya, yaitu 6 plus 1, ya ini 7, kita bagi 2, maka ini 3,5. Nah, di sini perbedaannya adalah dia menghasilkan nilai 3,5, sedangkan tadi dia menghasilkan nilai hanya 3. Jadi ini dari data 3,5 ini perbedaannya adalah kita dapat mengetahui posisi bilangan ketiga sama posisi bilangan setelahnya, yakni 3 dan 4. Posisi bilangan 3 dan 4. Kalau tadi kan ini hanya 3, ya udah kita cari posisi data bilangan ketiga. Kalau ini tidak, kita cari data bilangan ketiga dan data setelahnya, ini data keempat. Nah, median merupakan rata-rata dari bilangan ketiga ke keempat. Nah, karena tadi ada dua data, maka kita harus cari rata-ratanya. Dan dari posisi data ketiga dan keempat kita bagi 2. Nah, kan kita cari bilangan data ketiga ini pertama 1, 2, 3.
Nah, posisi data bilangan ketiga ini adalah 9 dan posisi data bilangan keempat adalah 10. Maka rata-rata dari 9 tambah 10 kan 19. 19 kita bagi 2, maka menghasilkan nilai 9,5. Nah, ini nilai median tengahnya dari data genap 4, 6, 9, 10, 11, 18, yakni 9,5. Nah, jadi untuk data tunggal, nilai mediannya yang pertama-tama kita harus cari adalah kita urutkan dulu mulai dari kecil ke besarnya agar sesuai. Kemudian yang kedua, kita cari jumlah datanya, yakni jumlah data ganjil atau genap. Jika datanya ganjil, kita masukkan, kita cari posisi bilangannya, terus kita mengetahui nilai mediannya. Namun jika datanya genap, maka kita masukkan ke nilai rumusnya dan menghasilkan nilai posisi yang nilai posisi misal ini ke 3,5, maka nilai posisi ketiga dan posisi setelahnya. Ada 2 data yang kita cari dalam data genap untuk mencari nilai mediannya. Nah, ini ada contoh soal. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. Ada 4, 5, 6, 2, 1. Nah, di sini yang pertama kita cari tahu adalah kita harus mengurutkan 4, 5, 6, 2, 1 menjadi suatu urutan yang dari besar ke kecilnya. Nah, kita urutkan menjadi seperti ini ya. Nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, ini jika sudah urut, kemudian kita juga sudah tahu dari 5 orang anak, makanya di sini datanya ada ganjil 5. Kita tulis N-nya 5. Kemudian kita tuliskan ke rumus. Kita masukkan ke rumus. ME sama dengan N plus 1, kita bagi 2. Karena N-nya 5, maka kita masukkan 5. Ganjil, kita tambahkan 1, bagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3. Nah, 3 ini sebagai posisi. Kita lihat lagi. Karena posisinya ini berada di ketiga, makanya kita lihat di sini. Posisi pertama yang sudah kita urutkan ini adalah ditempati oleh 1. Dan posisi kedua ditempati oleh 2. Posisi ketiga ditempati oleh 4. Nah, makanya di sini nilai mediannya adalah 4 di posisi ketiga, gitu ya anak-anak. Selanjutnya di median data berkelompok. Nah, ini perlu dicatat rumusnya. Median data berkelompok, rumusnya adalah ME sama dengan tepi bawah median kita tambahkan dengan N ini sebagai jumlah datanya, kita bagi 2 dikurangi FKII. FKII ini sebagai frekuensi kumulatif data sebelum kelas median. Kita bagi sama frekuensi data pada kelas mediannya. Kemudian kita kali panjang interval. Nah, di sini ada contoh kasus. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok. Hitung berapa median berat badan mahasiswa. Nah, kita yang pertama harus membuat tabel. Nah, tabel di sini biasanya kan sudah diketahui sebuah ini variabelnya sama jumlah frekuensinya. Nah, namun sebelum kita membuat median data berkelompok, frekuensi kumulatifnya. Yakni frekuensi kumulatif adalah penambahan jumlah frekuensi dari kelas sebelumnya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari tahu? Jadi, yang pertama kita lihat adalah di tabel frekuensi. Nah, di sini, misal ini interval pertama.
interval pertama ditempati oleh 46 sampai 50. Nah, dia memiliki frekuensi 3. Nah, padahal frekuensi kumulatif adalah penambahan dari kelas sebelumnya. Maka, karena kelas sebelumnya belum ada, masih 0, kita tuliskan 0 tambah 3. Sehingga dia memiliki nilai frekuensi kumulatifnya 3. Nah, lanjut. Untuk frekuensi kumulatif di interval kedua dari 51 kg sampai 55 kg. Dia memiliki frekuensi 2. Di sini dia memiliki 2. Lalu, berapa frekuensi kumulatifnya? Karena penambahan dari kelas sebelumnya, maka dari kelas sebelumnya adalah 3. Karena dia 3, kita tambahkan 2 menjadi 5. Begini ya. Untuk frekuensi kumulatif interval kedua bernilai 5. Kemudian untuk interval ketiga. Untuk interval ketiga, dia memiliki frekuensi 4. Nah, penambahan dari jumlah kelas sebelumnya adalah 5. Kita tambahkan 4 sama dengan 9. Nah, begitu terus sampai bawah. Nah, ini untuk yang tengah ini 61 sampai 65. Nah, dia memiliki frekuensi 5, maka kita tambahkan 9. 9 tambahkan 5 menjadi 14. Nah, untuk interval selanjutnya dia memiliki 6, sehingga 14 tambah 6 sama dengan 20. Nah, begini. Nah, ini terus sampai akhir. Nah, jadi frekuensi kumulatif adalah penambahan dari kelas sebelumnya. Contoh ini yang bawah sendiri ya. Di interval paling akhir adalah 81 sampai 85 kg. Dia memiliki frekuensi sebanyak 1. Nah, berapakah frekuensi kumulatifnya? Jadi kita tambah dari kelas atas-atasnya atau kelas sebelumnya. Jadi dari 3 kita akan tambahkan 5, yakni menjadi 3 tambahkan 2 menjadi 5, 5 tambahkan 4 menjadi 9, 9 tambahkan 5 menjadi 14, 14 tambahkan 6 menjadi 20, 20 tambah 4 sama dengan 24, 24 tambahkan 1, jadi 24 tambahkan 1, 25, 25 ini nanti ditambahkan 1 juga, akan menjadi 26. Begitu ya, jadi penambahan dari kelas sebelumnya untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah kita bisa mengetahui frekuensi kumulatif, kita bisa menghitung letak atau mencari letak kelas mediannya. Nah, ini ya, jika sudah selesai bisa menjadi tabel seperti ini, 3, 5, 9, 14, 20, 24, 25, 26. Nah, lalu bagaimana cara menghitung mencari letak mediannya? Kita harus tahu dulu kelas mediannya atau kelas tengah-tengahnya, kelas paling tengah ya. Karena di sini datanya adalah 26, sebanyak 26, maka untuk mencari nilai tengahnya adalah kita bagi 2, yakni 26 jika dibagi 2, yakni menjadi 13, sehingga data nilai tengahnya kelas mediannya berada pada 13. Dan kita cari di frekuensi kumulatif ini, data yang berada di 13 di interval yang mana? Ini ya, yang kelas interval pertama ini 3, belum ada 13. Ini 5 juga belum ada 13. Ini 9 juga belum ada 13. Dan 14 ini, nah ini baru mulai mengandung data ke-13 di interval 61 sampai 65. Di sini ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kelas median atau kelas tengahnya. Nah, sehingga kita bisa tahu jika kelas mediannya di sini, nanti kita bisa mengetahui frekuensi kelas median sama tepi bawah kelas mediannya. Sekarang kita masukkan ke rumus. ME sama dengan
XII sebagai tepi bawah kelas median, kita tambahkan N, yakni jumlah datanya, kita bagi 2, kita kurangi frekuensi kumulatif data kelas sebelum kelas median, kita kurangi sama frekuensi kelas mediannya, kita kalikan P. P ini sebagai panjang kelasnya. Nah, XII ini adalah tepi bawah kelas median. Nah, kelas mediannya, kelas bawahnya adalah 61. Nah, tepi bawahnya, maka untuk mencari tepi bawahnya adalah batas bawah kelasnya, yakni 61, kita kurangi dengan 0,5. Jadi untuk mencari tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas kita kurangi 0,5. Sehingga tepi bawah kelasnya adalah 60,5. Nah, ini adalah nilai dari tepi bawah kelas mediannya. Kita tambahkan dengan N, yakni jumlah datanya. Jumlah datanya di sini dikatakan 26 ya. Maka kita tulis 26. Kita bagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya. Yakni kita lihat di kelas median ini, sebentar. Di kelas mediannya di sini dia memiliki frekuensi kumulatifnya adalah 14. Di sini ya 14 ya. Dan memiliki frekuensinya adalah 5. Nah, dia memiliki 14 pada kelasnya, namun yang dipakai di rumusnya adalah frekuensi kelas sebelum kelas mediannya, maka yang dipakai adalah 9. Sehingga kita tuliskan 9 ini kita masukkan ke sini ya. 9 nanti masuk ke sini. Nah, maka kita tuliskan 9. Kita bagi dengan FI, frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya adalah 5. Maka sebentar, frekuensi kelas mediannya adalah 5. Maka kita tuliskan 5. Kita tuliskan 5. Nah, lalu kita kalikan oleh panjang kelas. Nah, panjang kelas ini kita bisa tahu dari ini kelas mediannya 61 sampai 65. Maka kita hitung 61, 62, 63, 64, 65. Sepanjang 5 kelas. 60,5 kita tambahkan 26, kita bagi 2, kita kurangi 9, bagi 5 kali 5, sehingga bisa kita ringkas seperti ini. XII sebagai tepi batas bawah kelas mediannya, N nya sebagai jumlah datanya, FKI sebagai frekuensi kumulatif dari data kelas sebelum kelas median, dan FI sebagai frekuensi kelas mediannya kita kalikan P panjangnya. Jadi dihasilkan nilai sebagai berikut. Ini adalah nilai median dari data berkelompok. Nah, yang ingin saya tambahi adalah perlu diingat untuk menghitung kelas median data berkelompok maupun data tunggal, kalian harus mengurutkan data dari terkecil ke terbesar bilangannya. Jika sudah urut, nanti untuk data tunggal kita bisa mengetahui letak-letak di mana kelas mediannya. Nah, seperti ini tadi yang masih acak bisa kita urutkan dulu dari kecil ke besarnya. Nanti kita bisa tahu letaknya, dan jika sudah mengetahui letaknya, kita masukkan rumusnya. Nanti kita cari bisa diketahui nilai mediannya tersebut. Untuk data berkelompok, ingat, yang pertama kalian harus mencari adalah frekuensi kumulatifnya. Ini sangat penting sekali untuk menghitung data berkelompoknya.
Setelah kalian bisa mengetahui frekuensi kumulatif, kalian bisa mencari tahu kelas medianya. Jika kelas medianya sudah diketahui juga, kalian bisa mengetahui tepi batas bawah kelas medianya. Jika sudah tahu tepi batas bawah kelas medianya, kalian bisa memasukkan ke rumus ini. Nanti bisa tahu frekuensi kumulatifnya tinggal dimasukkan. Frekuensi kelas medianya juga bisa langsung dimasukkan, kemudian kita kalikan oleh panjang kelasnya. Nah, kesimpulannya untuk materi ini adalah median adalah nilai tengah, walaupun itu data tunggal maupun data berkelompok. Namun untuk penghitungannya di data tunggal itu harus diurutkan dari bilangan terkecil kemudian ke bilangan terbesar, itu perlu diingat. Dan penghitungan data ganjil dan data genap itu juga berbeda. Nah, untuk data berkelompok selalu diingat kita harus mencari frekuensi kumulatifnya, kita cari tahu kelas medianya, kita cari tahu tepi bawah kelas medianya, kita cari tahu juga frekuensi kelas medianya, sama yang terakhir adalah panjang kelas medianya. Jika itu sudah diketahui semua, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari letak posisi median dan bisa diketahui nilai mediannya. Oke, semoga bermanfaat pada materi kali ini. Jika ada kekurangan maupun ada pertanyaan, bisa lanjutkan di WhatsApp group dan tugasnya nanti juga di-share di WhatsApp group. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.